kemewahan mempesona, bumi Universitas Singapura Bangsa. Universitas Singapura Bangsa, pelopor pengembang ilmu dan teknologi, membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia, pencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan, limpahkan kami kebahagiaan, pengabdi kemanusiaan. Bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, Sivitas Universitas Singapura Bangsa, membangun Indonesia, dan landasannya menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya, Unsika semoga tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Rahmawati dengan NPM 19106310500062 dari kelas 6B, Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dari penilaian ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan adalah suatu hasil pemikiran, gagasan, ataupun produk baru yang digunakan sebagai pemecahan-pemecahan masalah dalam dunia pendidikan. Menurut ahli yaitu Santoso S., inovasi pendidikan adalah suatu perubahan di mana secara kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam dunia pendidikan. Pertanyaan yang kedua. Apa saja tujuan dari inovasi pendidikan? Tujuan dari inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya. Dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Pertanyaan ketiga. Inovasi apa saja yang sudah dilakukan dalam pendidikan? Yang pertama, program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Menteri Pendidikan yaitu Pak Nadiem Karim, di mana terdapat 8 program. Yang pertama, magang bersertifikat. Yang kedua, program kampus mengajar. Yang ketiga, penelitian bersertifikat. Dan yang keempat, proyek kemanusiaan. Yang kelima, kegiatan wirausaha bersertifikat. Yang keenam, studi independen bersertifikat. Dan yang keenam, KKN tematik. Dan yang kedelapan, pertukaran pelajar mahasiswa. Inovasi selanjutnya yang telah dilakukan adalah melibatkan peserta didik ke dalam kegiatan pembelajaran atau bahkan mengubah pembelajaran menjadi student-centered. Yang ketiga, kurikulum darurat yang menciptakan pembelajaran jarak jauh di mana dalam pembelajarannya menggunakan teknologi informasi atau dapat juga disebut dengan e-learning. Yang keempat, menciptakan alat peraga atau media pembelajaran baik disusun secara teknologi maupun manual. Yang kelima, aplikasi belajar yang dapat diunduh di handphone seperti Zenius, Ruang Guru, Aku Pintar, dan lain-lain. Dan yang keenam, terdapat e-book atau e-belari. Pertanyaan yang keempat. Apa itu inovasi produk dan sebutkan contohnya? Inovasi produk menurut ahli Moreau et al. Dalam Sutra Semawati pada tahun 2008, yaitu perbaikan maupun perubahan terhadap produk yang telah ada atau bisa juga melalui produk yang benar-benar baru dan lain dari sebelumnya. Melalui inovasi produk, persaingan yang terjadi dan kebutuhan akan dapat dihadapi dan dipenuhi. Inovasi terhadap produk ataupun jasa akan menjaga produk tersebut tetap sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, sehingga produk inovatif tersebut memiliki keunggulan dalam daya saing. Contohnya,
seperti anak-anak yang berinovasi membuat robot, dan dalam mahasiswa terdapat tim Ichiro ITS Surabaya yang membuat robot dapat bermain bola. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan adalah suatu hasil pemikiran, gagasan, maupun suatu produk yang dapat digunakan sebagai pemecahan masalah-masalah dalam dunia pendidikan. Pertanyaan yang keenam, mengapa pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan? Inovasi dalam pendidikan harus selalu diperbaharui karena dengan seiring berkembangnya zaman serta teknologi, maka akan bertambah pula persaingan dalam berbagai hal, di mana pendidikan merupakan kunci keberhasilan untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Sehingga, inovasi dalam pendidikan harus selalu diupayakan sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Inovasi pendidikan sangat berguna untuk menciptakan manusia yang dapat bertahan dan beradaptasi dalam persaingan global. Inovasi pendidikan tentunya akan menghasilkan sistem pendidikan yang lebih baik lagi. Dengan pendidikan yang lebih baik lagi, akan meningkatkan kualitas dari diri manusia itu sendiri. Seperti yang disebutkan oleh Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Soal nomor 7. Terdapat beberapa strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Strategi manakah yang paling efektif digunakan untuk kasus adopsi inovasi kurikulum 2013? Menurut saya, strategi yang cocok yaitu strategi pendidikan atau re-educative strategies. Dengan menggunakan strategi pendidikan, berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta, dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menemukan tindakan yang akan dilakukan ke depannya. Di mana terdapat kelebihan dari strategi pendidikan, yaitu karena mempelajari hal yang lebih dipelajari sebelumnya, seperti tingkah laku atau sikap yang baru, maka ke depannya dapat dievaluasi untuk memperbaiki kesalahan. Dan kekurangannya adalah apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka terjadi dengan waktu yang cukup lama. Soal nomor 8. Adopsi inovasi selalu berkonotasi tentang adanya perubahan. Perubahan sering menimbulkan ketidaktahuan yang mengakibatkan kecemasan dan ketidakpastian. Jelaskan mengapa perubahan adalah proses yang rumit menurut teori perubahan Habermas dan Michel Foucault. Setelah saya telaah, hal yang menjadi rumit dalam perubahan adalah kegelisahan terhadap ketidaktentuan serta terhadap kegagalan atau keberhasilannya pada kenyataan yang belum pernah dilakui ataupun dinilai. Terdapat 3 komponen yang diungkapkan dalam mengimplementasikan kebijakan atau program baru. Yang pertama, kemungkinan digunakannya materi yang diperbaiki atau sumber baru. Yang kedua, kemungkinan digunakannya pendekatan pengajaran baru seperti aktivitas atau strategi pengajaran baru. Dan yang ketiga, kemungkinannya berubah keyakinan. Soal yang ke-9. Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan inovasi yang bersifat desentralisasi bagi sekolah. Dalam kasus MBS, di lingkungan pendidikan, jelaskan fungsi change agent, terutama untuk mentransfer tacit knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar MBS berjalan dengan baik. Nah, caranya yaitu dengan externalization, di mana pengetahuan tacit yang ada dalam diri individu dikeluarkan dan diformulasikan ke dalam media lain yang dapat dengan mudah dipelajari oleh individu lain. Misalnya, dengan cara menulis, maka pengalaman atau pengetahuan yang sebelumnya tersimpan dalam otak seseorang diubah menjadi tulisan sehingga dapat dipelajari oleh orang lain. Dan tentunya, change agent tersebut harus bisa berkomunikasi dengan baik. Soal yang ke-10. Bagaimana upaya sekolah melakukan kolaborasi yang bersifat di luar atau di dalam agar MBS dapat terlaksana sesuai dengan tujuan? Terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, melakukan sosialisasi. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan nyata sekolah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi atau merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Dan yang keempat,
mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan oleh sekolah. Namun, peran guru juga diperlukan dalam pelaksanaan MBS. Oleh karena itu, guru harus siap dengan segala kewajiban, baik manajemen maupun persiapan isi materi pelajaran. Guru juga harus mengorganisasikan kelasnya dengan baik, mulai dari jadwal pelajaran, pembagian tugas peserta didik, kebersihan, ketertiban kelas, pengaturan tempat duduk, dan penempatan media pembelajaran. Masuk ke soal yang ke-11. Yang pertama, kita akan membahas blockchain. Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital, di mana itu terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin dan cryptocurrency. Tujuan dari blockchain adalah teknologi ini cukup efektif untuk menyimpan jejak informasi dan juga transaksi. Yang kedua, yaitu ada cryptocurrency dan kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang persandian, sementara currency berarti nilai mata uang. Maka, cryptocurrency adalah mata uang digital yang dibuat dengan menggunakan konsep kriptografi. Adapun manfaat dari kriptografi yaitu dapat dijadikan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian online dengan ditukarkan menjadi mata uang lain seperti dolar, yen, rupiah, dan mata uang lainnya. Keuntungan dari cryptocurrency adalah high return atau pengembalian yang lebih tinggi. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas non-fungible token atau NFT. Pada dasarnya, NFT merupakan aset digital yang diperjualbelikan secara online dan dibayarkan dengan mata uang cryptocurrency. Aset satu ini berbasis digital dan memanfaatkan aplikasi perangkat software, di mana manfaatnya yaitu sebagai ekosistem blockchain yang dapat digunakan untuk memverifikasi aset-aset digital seperti gambar, foto, video, musik 3D, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Metaverse. Metaverse merupakan dunia virtual 3D yang diciptakan menggunakan teknologi augmented reality, virtual reality, dan video, yang mana pengguna dapat merasakan hidup dalam dunia virtual. Tujuan dari Metaverse adalah untuk menjadikan platform komunikasi yang modern dan mempermudah setiap orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, bermain, bersosialisasi, bahkan konser secara virtual. Soal yang ke-12. Soal ke-12 akan membahas mengenai inovasi pembelajaran matematika. Dan inovasi yang saya ambil yaitu inovasi pembelajaran matematika menggunakan metode rolling question, di mana itu adalah metode yang digunakan guru dalam pembelajaran dengan menggulirkan soal dari siswa satu kepada siswa yang lainnya secara berkesinambungan yang harus dijawab secara bersamaan. Nah, metode rolling question ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tentunya harus dilakukan oleh banyak siswa. Yang kedua, terdapat kartu soal yang berisi soal di mana kartu tersebut nantinya akan diputar sesuai dengan jumlah siswa. Yang ketiga, adanya interaksi antara guru maupun interaksi antara murid dan murid. Yang keempat, mengajak siswa untuk berpikir kritis. Dan yang kelima, belajar sambil bermain. Lalu selanjutnya manfaatnya adalah siswa menjadi lebih aktif, mau dan mampu mengerjakan soal, lebih konsentrasi dan semangat belajar matematika. Karena metode ini menggunakan unsur belajar sambil bermain. Adapun tujuan dari metode rolling question adalah tentunya mengajak siswa untuk lebih berinteraksi sosial. Yang kedua, mengajak siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran matematika. Dan yang ketiga, mengajak siswa untuk berpikir kritis. Sekian dari presentasi saya, dan kesimpulannya adalah inovasi dalam dunia ini, baik inovasi pendidikan, inovasi produk, ataupun inovasi digital, harus kita pelajari dan harus kita tingkatkan untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan dalam persaingan global. Semoga apa yang saya presentasikan bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.